Baik, nanti kalau teman-temannya yang belum gabung, nanti bisa diberitahu ya. Share screen saya kelihatan ya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, oke. Baik, yang kita pelajari yaitu pengenalan tentang sistem operasi. Saya gunakan slide-nya dari Bu Arna. Saya juga ikut mengembangkan ini. Mulai dari, tidak tahu dari tahun 2004 saya kira masih relevan. Karena sistem operasi itu sifatnya teoritis begitu ya, tidak seperti aplikatif. Kalau aplikatif itu 1 tahun, 2 tahun sudah hilang, sudah tidak relevan lagi. Nah, apa yang kita dapat dari apa yang akan kita pelajari di sistem operasi ini? Pada sistem operasi ini kita bukan belajar mengenai cara penggunaannya atau bahkan cara membuatnya begitu, bukan, tetapi kita mengenal bagaimana sistem operasi itu bekerja. Kita setiap hari sudah menggunakan sistem operasi. Anda tiap hari menggunakan handphone yang rata-rata menggunakan Android. Android pun sistem operasi. Di Android dasarnya Linux. Anda cari saja aplikasi terminal atau command language di Linux, Anda jalankan perintah-perintah dasar Linux, dia juga bisa beroperasi. Nah, kemudian kalau Anda pakai Apple, ya tentunya punyanya Mac, sistem operasinya. Kalau di komputer, Anda kenal Windows dan Linux dan keluarganya Linux yang sudah kita install kemarin. Ya, nah, itu kita pelajari cara kerjanya. Cara kerjanya. Kita lihat bagaimana sebuah program itu bisa berjalan di atasnya komputer. Apa peran dari sistem operasi? Sampai bagaimana sistem operasi itu mengatur pemakaian memori, pemakaian CPU yang dijalankan oleh banyak program sekaligus. Itu kira-kira yang akan kita pelajari. Ya nanti pasti karena kita teori, nanti kita ada evaluasi tengah semester dan akhir semester serta beberapa tugas yang harus Anda kumpulkan. Dari situ nanti saya menilai pemahaman yang Anda kuasai terhadap materi ini. Kalau pemahamannya Anda 100% berarti nilainya nanti 100 gitu ya. Kalau pemahamannya 75% berarti nilainya 75. Lah begitu seterusnya. Penilaian dari situ. Kita mulai materinya tentang definisi dari sistem operasi. Jadi kalau kita lihat definisi dari sistem operasi itu program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan komputer atau hardware. Sehingga sistem operasi, jadi apa bisa jalan komputer atau handphone Anda tanpa sistem operasi? Ya, tentunya bisa jalan, tetapi tidak bisa mulus, tidak bisa sesuai dengan kegunaannya, bukan tidak sesuai. Usernya harus pinter. Nggak tahu dulu di lab saya pernah mengajar itu pakai assembly, bahasa assembly, pakai sistem komputer yang CPU-nya pakai Zilog berapa gitu, seri berapa gitu. Itu tidak ada sistem operasinya. Komputernya tidak ada sistem operasinya. Komputernya ada CPU-nya, ada memorinya. Kita membuat program harus nulis langsung ke memorinya. Karena tidak ada sistem operasi yang mengatur penggunaan memori. Kemudian kalau dijalankan, tidak ada hard disknya. Monitornya tidak ada, monitor hanya 7 segmen berapa begitu. Ada 8 atau berapa, sehingga monitornya dari situ. Nah, dari situ kita lihat bahwa itu untuk praktikum bahasa assembly. Ya, kita harus programnya harus sulit, harus ngatur memori sendiri, menentukan program itu mau dijalankan
di alamat memori ke berapa. Nanti kalau ada 2 program, program satunya nabrak program kedua tidak bisa jalan, begitu seterusnya. Akhirnya kita tidak efisien khusus untuk memikirkan membuat program, tapi juga memikirkan hardware-nya, letaknya, dan seterusnya. Lah, karena kita banyak memikirkan hal itu, maka tujuan kita membuat program itu jadi lebih sulit. Apalagi kita menjalankan aplikasi, misalkan spreadsheet atau word processing. Nanti jadi lebih rumit lagi. Makanya kerumitan-kerumitan yang ada itu diatur oleh program yang namanya sistem operasi, yang mengatur tentang pemakaian hardware, penjadwalan CPU, tentang pembagian memori. Itu diatur di bagian program namanya sistem operasi. Sehingga aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi itu tinggal minta saja. Anda membuat program, menulis program kemarin, membuat program menghitung luas segitiga. Sudah Anda ketik pakai bahasa C. Bahasa C kan bahasa menengah yang bisa dikenali oleh manusia dan kok bahasa yang dikenali oleh komputer. Kemudian Anda compile F berapa, F6 atau F7 itu, ada compile atau F11. Di compile itu diterjemahkan, dihubungkan dengan library yang Anda pakai. Di atas Anda kan pakai include apa begitu kan. Nah, itu programnya digabung dengan program yang sudah ada. Kalau sudah digabung, dibuat ke dalam bahasa mesin, bahasa assembly yang nanti ekstensinya exe itu. Programnya segitiga.exe. Nah, exe itu tidak bisa kita baca, bukan tidak bisa. Sulit kita baca, kita bisa sebenarnya membaca. Nah, itu bahasa itu yang disetorkan ke sistem operasi. Sistem operasi membaca, oh dia butuh inputan, maka sistem operasi menyuruh hardware untuk menampilkan data untuk inputan dari user. Kalau sudah dijalankan oleh CPU. Ya, dijalankan CPU. Yang memerintah CPU untuk menjalankan itu adalah sistem operasi. Yang menjadwalkan juga sistem operasi sampai dia bisa berjalan sesuai dengan perhitungan Anda. Jadi tugasnya sistem operasi itu mengoperasikan hardware sesuai dengan perintahnya user. Jadi sebagai perantara. Dari situ, maka maksud dari sistem operasi memberi lingkungan di mana user dapat mengeksekusi sebuah program. Jadi kalau ada sistem operasinya, usernya tidak perlu mikir hardware yang rumit, yang kerumitan-kerumitan itu ditutup oleh sistem operasi, sehingga usernya lebih mudah untuk menjalankan program. Itu tujuan dari maksud dari sistem operasi. Tujuannya apa? Tujuan utamanya agar sistem komputer sesuai dengan kegunaan. Kalau kita mau mengetik, ya mengetik sajalah. Tidak usah mikirkan hardware-nya, biar sistem operasi yang mikirkan. Ya, tujuan sekundernya menggunakan hardware secara efisien. Dia menjadwalkan penggunaan hardware komputer kita secara efisien agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi sistem operasi itu kalau kita lihat seperti yang di depan itu, ini ada hardware. Hardware ini yang menguasai secara penuh itu adalah sistem operasi. Semua aplikasi-aplikasi yang ada di atasnya tidak bisa mengakses hardware secara langsung. Dia bisanya meminta kepada sistem operasi yang menjalankan hardware. Jadi program-program yang kita pakai itu sebenarnya kita sedang meminta ke sistem operasi. Misalnya komputernya usernya lebih dari satu, bisa user 1, user 2, dan seterusnya. Ini kalau ada di server begitu ya, kita login ke server, ada banyak user, ya bisa ke aplikasi, aplikasinya berjalan di atas sistem operasi. Nah, sistem operasinya ini yang memerintahkan hardware. Jadi tidak bisa user langsung mengakses hardware. Usernya harus
berhadapan dengan aplikasi atau program bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya berjalan di atasnya sistem operasi. Begitu. Jadi fungsinya dari sistem operasi sebagai perantara antara user dengan hardware. Loh Pak, bukan user, aplikasi. Iya, aplikasi yang menjalankan kan user. Aplikasi dengan hardware. Iya, ini pokoknya dia sebagai pengendali dari hardware. Makanya dari itu kita bagi-bagi peranan dari sistem operasi. Tinggal kita melihatnya dari mana. Sistem operasi itu bisa bertindak sebagai pemerintah. Pemerintah itu maksudnya yang memerintah, ya, yang memerintah. Siapa yang diperintah? Yang diperintah hardware. Jadi sistem operasi itu pemerintahnya hardware, yang memerintah hardware. Kemudian kenapa kok dia merintah-perintah? Iya, karena dia diminta oleh user. Ya, bukan atas kehendaknya sistem operasi memerintah-merintah hardware tadi, tapi atas kehendaknya user lewat aplikasi tadi. User memerintah untuk mencetak misalnya. Maka sistem operasi akan bertindak mencetak, memerintahkan hardware untuk mencetak dan memberikan data yang dicetak yang diberikan oleh si aplikasi atas perintah user. Jadi sistem operasi kalau yang melihat itu hardware, maka dia bertindak sebagai pemerintah. Tetapi kalau yang melihat itu sebagai programmer, kita sebagai programmer melihat sistem operasi itu sebagai resource allocator. Resource allocator itu apa? Resource allocator itu penyedia resource. Resource itu apa? Resource itu sumber daya. Contohnya apa? Ya waktunya CPU, memori, tempatnya memori. Kalau saya bicara memori di sini asumsinya adalah RAM ya, random access memory. Walaupun memori itu ada banyak, mulai dari yang paling atas tingkatannya ada register, ada cache memori di bawahnya, ada RAM. RAM itu nama lainnya ya internal memory atau apa main memory, memori utama. Keluar lagi itu external memory, hard disk, USB dan teman-temannya itu external memory. External memory. Semakin ke atas, tadi paling atas ada register tadi, memori yang ada di dalam CPU. CPU itu Central Processing Unit ya, yang kotaknya yang ada kipasnya itu ya. Bukan CPU kotak casing itu bukan yang dimaksud di sini. Nah, semakin ke atas semakin dekat dengan CPU, maka dia kapasitasnya semakin kecil tetapi semakin cepat aksesnya. Semakin keluar, semakin ke eksternal memori, maka dia akan semakin lambat dan semakin besar, tapi dia semakin besar. Dan semakin murah harga per byte-nya. Itu memori. Kemudian resource allocator lagi yaitu tempat penyimpanan file, I/O device. Ya, kita mau menyimpan file, disimpan di mana? Oh, namanya disimpan ada namanya. Iya, namanya itu di hard disk ditaruh di mana? Cara menyimpannya bagaimana? Oh, cara menyimpannya 01. Iya, tahu 01. 01-nya itu loh cara nyimpannya di mana? Itu bagian dari sistem operasi. Ya, bagiannya sistem operasi. Makanya sebenarnya antara satu sistem operasi dengan sistem operasi lain itu dia punya sistem yang berbeda sehingga file itu tidak bisa dibaca dari satu sistem operasi satu dengan yang lainnya. Tapi karena perkembangan zaman sudah distandarkan sehingga file itu bisa dibaca di mana-mana. Kalau di Windows harus ada extensionnya, harus ada titik kemudian extensionnya. Kalau di Linux tidak ada extensionnya, nah penamaan file itu. Nah itu salah satu perbedaan penyimpanan file ya.
Kemudian kenapa kok resource itu harus dibagi? Ya karena resource itu pemakainya banyak. Komputer kita sekarang sistem operasi sudah multitasking. Multitasking. Bisa mengerjakan banyak hal. Sistem operasi yang single task, yang setiap saat hanya menjalankan satu program saja, itu sudah ditinggalkan. Contohnya DOS itu, Anda tidak kenal pasti, DOS, Disk Operating System. Itu sudah ditinggalkan, sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai sekarang yang multitasking. Kalau multitasking, maka CPU-nya juga harus dibagi-bagi oleh multitask tadi. Task itu apa? Task itu program yang sedang berjalan itu disebut dengan task. Nah, program itu kalau tidak berjalan dia file saja, tapi kalau dia sedang berjalan di dalam komputer itu disebut dengan task atau job atau proses. Proses, task, job, proses sama saja di sistem operasi. Diingat-ingat namanya program yang sedang berjalan di dalam komputer itu namanya task, job atau proses. Kemudian menentukan permintaan yang diberikan kepada resource sehingga sistem komputer berjalan secara efisien dan fair. Maksudnya apa? Agar tidak rebutan. Kalau rebutan nanti komputernya bisa hang yang disebut dengan deadlock. Deadlock. Ya, itu peran sistem operasi sebagai resource alokator. Kemudian sistem operasi bisa dipandang juga sebagai pengontrol program atau kontrol program. Jadi program yang sedang berjalan tadi, yang disebut dengan proses atau task atau job tadi, itu harus bisa dikontrol oleh sistem operasi. Maksudnya apa? Sistem operasi harus berhak menjalankan sebuah program. Anda klik 2 kali, itu sebenarnya ada ikon, Anda klik 2 kali ikonnya. Itu sebenarnya Anda sedang meminta sistem operasi untuk menjalankan program tersebut. Program itu kalau dijalankan, maka dia harus dari hard disk dipindah ke dalam memori, ke dalam RAM. Kalau sudah dipindah ke dalam RAM, dijalankan satu persatu. Di dalam RAM, dijalankan, dijalankan di CPU. Ambil lagi, dijalankan di CPU lagi. Begitu seterusnya sampai dia selesai. Nanti kita akan pelajari siklus dari sebuah program. Nah, ketika dia berjalan menjalankan CPU, meminta tempat di memori, meminta inputan ke user, itu semua harus dikontrol oleh sistem operasi. Sehingga sistem operasi berhak menjalankan, berhak menghentikan, berhak menghentikan sementara, dan berhak menjalankan setelah dihentikan secara sementara tadi. Berhak pula dia memindah dari foreground proses menjadi background proses. Jadi ada program yang utama atau program yang di belakang begitu ya, foreground sama background. Prioritasnya bisa dicepatkan dan bisa dilambatkan. Itu peran dari sistem operasi. Kemudian ini sistem operasi yang terdahulu. Kalau dulu komputer itu mulai di tahun 40-an. Ya. Kalau kita definisikan bahwa komputer itu adalah sebuah alat untuk menghitung secara elektronik, itu kita mulainya tahun 40-an. Dulu mesinnya sangat besar begitu. 40 kilowatt kebutuhan listriknya, sehingga tidak mungkin dipakai oleh secara personal. Ya, mesinnya sangat besar. Kemudian ada operatornya, ada programmernya, hardware-nya yang dipakai secara bersama-sama, sehingga dari dulu itu sistem operasi itu komputer itu multi user gitu ya. Usernya banyak, tidak seperti baru di tahun-tahun 75 ya, 70 itu komputer mulai dari berkembang PC, program PC itu personal komputer.
Ya, ada hardware-nya ada card reader, ada line printer, magnetic tape itu ya. Kemudian ada device drivernya, ada subroutine untuk device, ada buffer tempat penyimpanan sementara, flag, register, flag, control bit dan seterusnya itu ada di bagian CPU semua ini ya. Buffer itu apa? Buffer itu tempat penampungan sementara. Flag itu apa? Flag itu bendera, iya bendera. Maksudnya yang di sini tanda gitu ya, tanda. Tanda, jadi kalau Anda contoh dari flag yang ada di dalam CPU, itu kalau Anda menjalankan program penambahan atau perkalian, maka dijalankan di ALU, Arithmetic Logic Unit, yang dikeluarkan adalah hasilnya dan tandanya. Kalau dia overflow, maka dia akan ada flag overflow-nya yang aktif. Oh iya, kalau mau iseng mencoba, yang sudah belajar bahasa C, integer itu maksimalnya berapa? Integer maksimal berapa? Ada yang bisa jawab? 4 apa? 4 byte. 4 byte itu angka maksimalnya berapa? Boleh buka buku atau buka Google juga boleh. Nah, itu muncul Mokoroba itu. 2.147.483.647. Coba Anda buat integer di bahasa C, int x, integernya namanya x. Anda definisikan int x itu artinya kita memesan tempat di memori sebanyak 4 byte di memori di RAM sebanyak 4 byte dengan alamat x. X-nya berapa? Urusannya sistem operasi nanti tidak tahu ditaruh di nomor berapa. Pokoknya kalau saya minta X pasti yang diakses ya tempatnya tadi. Begitu. Nah, sekarang kita isi angkanya itu 2.024.17 dan seterusnya. Kita print F. Hasilnya kan itu. Hasilnya kan angka itu. Print F. Setelah itu Anda tambahkan X sama dengan X plus 1. Anda print F lagi sebagai integer lagi. Hasilnya berapa? Bisakah dia 2 miliar 1 itu 648? Nah, coba dicoba ya. Minggu depan dipraktekkan hasilnya seperti apa. Pokoknya enggak PR, ini kan membuat Anda penasaran gitu ya, biar ada penasarannya. Kembali ke nol. Coba nanti bukan kembalinya ke nol ya, kembalinya ke minus 2 miliar berapa-berapa 468. Minus. Tapi itu kata saya, Anda buktikan. Nah, Krishna dibuktikan. Enggak Pak, nol Pak. Nah, silahkan dibuktikan buat programnya. Nanti kalau kenapa kok nol, kenapa kok ini saya terangkan. Kalau Anda sudah belum paham, masih penasaran, nanti saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Iya, jadi minus. Minusnya berapa angkanya? Cuma beda belakangnya jadi 8 kan? Ya, ya jadi 8. Itu karena yang dipakai, bilangan yang dipakai di dalam komputer itu namanya bilangan two's complement, komplement 2. Coba Anda lihat, maksimal integer itu kan itu 2 itu belakangnya 647. Minimalnya berapa? Minimalnya kan 648. Jadi dia muter saja. Lah kalau muter itu, kalau kita pakai bilangan integer, kita pakai kita gunakan untuk nilai uang misalnya. Setelah 2 miliar sekian ditambah itu kan jadinya minus. Kita kan enggak tahu. Lah, karena kita enggak tahu, sebenarnya ada register yang menandai bahwa kita kembali lagi ke register tadi. Kumpulan
register tadi dipisah-pisah per bit, satu register nanti dipisah-pisah itu namanya flag tadi, tanda itu. Flag. Ya silahkan dibaca lebih lanjut. Kata kuncinya saya memberi kata kunci saja. Flag yang ada di komputer. Flag itu nama lainnya juga status bit itu ya. Ya. Terus komplement 2. Coba nanti juga dilihat bilangan komplement 2 untuk membuka wawasan kita saja biar Anda tidak hanya sebagai programmer tapi juga tahu dalamnya sistem komputer itu. Barangkali nanti kalau ada waktu saya terangkan juga apa itu TOS komplement, tapi kalau tidak ada waktu ya silahkan Anda explore sendiri ya. Sebenarnya ada di mata kuliah Orkom, organisasi komputer. Tapi Orkom Anda tidak dapat, kelas Anda yang dapat. Biasanya saya juga yang mengajar. Kemudian kita balik lagi ke sistem operasi. Jadi sistem operasi yang pertama disebut dengan sistem batch. Sistemnya sederhana, sistem operasinya juga menggunakan urutan. Jadi urutannya habis misalnya itu program yang dipakai kan contoh programnya adalah Fortran, COBOL gitu ya. Maka urutannya jobnya Fortran diselesaikan, baru jobnya COBOL, jobnya Fortran lagi. Nah, ini kalau yang unbatch, pokoknya dijalankan saja. Tetapi kalau batch dikumpulkan, yang Fortran dulu, dikumpulkan, dijalankan, baru ke jobnya COBOL. COBOL dulu komputernya hanya single task, dia hanya menerima satu job dalam satu saat. Maka kalau dia berhenti, maka dia harus tidak bisa pindah lagi. Ini mirip-mirip dengan DOS, disk operating system itu. Sistem operasi yang single tasknya satu saja. Di dalam satu saat Anda hanya bisa menjalankan. Pertama kali saya belajar komputer di tahun 90-an. Ya 98. Saya belajar komputer mulai tahun 88, 89 gitu. WordStar namanya, ada word processing-nya WordStar. WordStar itu berjalan sistem operasinya pakai DOS. Begitu kita mengetik, tidak bisa ngeprint. Begitu ngeprint, tidak bisa ngetik. Apalagi menjalankan, belum ada dulu, lagu belum ada. Download belum ada, internet belum ada. Jadi satu pekerjaan hanya satu saat itu yang bisa dikerjakan. Nah bayangkan kalau komputer itu dijalankan saat ini, ya tidak ada yang pakai. Ya, tidak berguna komputernya, tidak efisien. Makanya sistem operasinya berkembang dari sistem operasi yang single task menjadi multitask. Ini bentuknya yang ada di dalam ini yang di kanan itu bentuk logical dari memori. Ini memori. Jadi ada loader, kemudian urutan job, control cut, ini program dijalankan. Ini punyanya OS. Jadi OS itu menempati tempat di memori, sehingga kalau kita beli memori, biasanya enggak, memorinya berapa? 2 giga, dilihat kok enggak sampai 2 giga. Ya itu sebagian sudah dipakai oleh sistem operasi. Ya, dipakai oleh sistem operasi. Dia memakainya di awal-awal, kemudian di atasnya baru dibagi ke program-program yang sedang berjalan. Ya, ini tadi sistem batch silahkan dijalankan. Kemudian perkembangan yang kedua jadi sistem multi-programming. Multi-programming ini job itu apa tadi? Job itu program yang sedang berjalan. Nama lainnya task, nama lainnya proses. Job yang sedang dieksekusi dikumpulkan di dalam suatu pool. Nah, dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian job yang sudah siap dieksekusi diletakkan di RAM, di memori utama. Memori utama dibagi menjadi beberapa partisi. Ada foreground partition untuk program dengan prioritas tinggi dan background sudah yang saya singgung di depan tadi. Partition untuk program yang prioritasnya rendah. Jika job dieksekusi, menunggu beberapa task, misalnya input dari keyboard, maka job diganti berikutnya. Jadi ini masih sama dengan single task atau
batch tadi, sistem batch tadi. Kalau sistem batch tadi, programnya itu, Anda kan sering kan, begini, programnya tiba-tiba tanya ke kita, next atau prev atau cancel gitu kalau kita menginstal sesuatu. Kalau tidak kita jawab, ya dia diem saja. Ya. Kalau diem saja, maka di multi-programming, CPU-nya bisa menjalankan program yang lain. Sementara kalau di sistem batch, dia CPU-nya istirahat, menunggu inputan dari user. Contoh dari sistem operasi ini apa? Windows 3, Anda kan tidak pernah tahu ya. Ada Windows 3, Windows NT, OS2, Macintosh 7, ini multi-programming. Ini zaman-zaman Windows 3 itu sebelum tahun 95. Tahun 94, 92, 9 berapa ya? 93, 94 itu ada Windows 3. Nih. Kemudian time sharing. Time sharing ini yang sekarang yang multitasking, yang banyak task sekaligus. Sama dengan multi-programming yang sebelumnya, tapi prosesnya dibatasi. Waktu maksimum disebut dengan quantum time. Nanti kita bahas tentang quantum time. Quantum time apa? Waktu maksimum yang digunakan untuk menjalankan komputer. Keuntungannya apa? Tingkat kebersamaannya tinggi. Nah, ini bukan ospek ya. Harus bersama-sama ke tingkat, ini maksudnya begini. Kerugiannya apa? Ada switching time besar sehingga utilitasnya rendah. Ya, gini, program itu ada CPU bus sama I/O bus. Kalau CPU busnya lebih besar dari quantum time, maka proses dihentikan sementara dan mengantri di posisi ekor. Jadi begini, gini aja deh. Saya contohkan orang antri di barbershop, di tukang potong rambut. Kalau di multitasking itu, di sistem batch itu masih normal. Masih normal seperti tukang potong rambut itu. Anda antri nomor orang 1, dipotong sampai rambutnya dipotong sampai selesai. Ganti nomor 2, dipotong rambutnya sampai selesai. Begitu seterusnya sampai selesai. Tapi kalau di multi-programming ilustrasinya begini. Anda antri, orang 1 antri, tiba-tiba orang 1 ini dapat telepon. Begitu orang 1 ini dapat telepon, tukang potongnya tidak mau tahu. Kamu kalau mau nelpon, keluar dulu. Dia keluar, ganti orang kedua dicukur. Orang nomor 1 tadi sudah selesai nelponnya. Kamu antri di belakangnya nomor 4. Nah, nomor 4. Nanti kalau nomor 4 selesai, baru saya lanjutkan. Itu multi-programming. Cara kerjanya multi-programming begitu. Tukang potongnya sebagai CPU-nya, yang antri itu adalah task atau job-nya. Sementara kalau time sharing itu caranya ada 4 orang yang antri, maka dicukur per 5 menit. 5 menit pertama orang 1 selesai, suruh orang ganti ke belakang, antri di nomor 4, belakangnya nomor 4. Orang kedua dicukur lagi 5 menit, begitu seterusnya. Makanya tingkat kebersamaannya tinggi. Kerugiannya ada proses pergantiannya tadi. Tapi CPU itu kerjanya sangat cepat. Clock CPU Anda berapa sekarang? Berapa gigahertz? Kecepatan CPU kan gigahertz ya? Tahu ya gigahertz? Hertz tahu ya? Seperdetik hertz. Berapa clock CPU Anda? 2,3, 2,4. Artinya apa? 2,4, 2,3. Anggap saja 2,4. 2,4 itu clock-nya itu bisa menjalankan satu langkah pekerjaan itu 2,4 giga. Giga itu apa? Kilo itu 1000, mega itu juta, giga itu miliar. Berarti 2,4 miliar langkah yang bisa dikerjakan oleh CPU Anda di dalam 1 detik.
Satu perintah itu kira-kira kalau normal satu langkah di dalam bahasa pemrograman assembly itu memiliki kira-kira 7 atau 7 sampai 12 langkah. Nah, begitu step-nya yang ada di komputer. Jadi bisa dibayangkan, Anda baru membayangkan 1 detik saja dia sudah ada 2,4 atau 2,1 perintah yang sudah dijalankan. Makanya eman-eman kalau waktu CPU-nya itu disuruh berhenti gara-gara ada permintaan ke user untuk menjawab iya dan tidak. Belum lagi kalau usernya cuek. Saya sering dulu shutdown komputer di kantor, begitu shutdown saya pulang. Besoknya ternyata di komputer ada pertanyaan, betul Anda pengen men-shutdown komputer begitu? Ya sudah besoknya akhirnya di-cancel lagi gitu kan. Ya. Kemudian multiprocessing system. Multiprocessing system ini yang sekarang core-nya lebih dari 1, CPU-nya lebih dari 1. Tukang potongnya, tukang cukurnya sudah lebih dari 1. Ada 2 jenis, ada quick couple system, ada sama loosely couple system. Kalau yang sekarang yang core-nya lebih dari 1, komputernya 1 itu disebut dengan quick couple system. Nah, ini ada yang symmetric multiprocessing sama asymmetric multiprocessing. Kebanyakan sekarang itu adalah symmetric multiprocessing. Ini semua prosesor disamaratakan. Sementara kalau asimetrik itu ada satu prosesor, biasanya kecepatannya lebih rendah, itu bertindak sebagai penjadwal saja yang menjalankan prosesor-prosesor yang lain. Contohnya yang bisa menjalankan multiprocessing itu yang Windows yang sekarang, Linux dan seterusnya itu sudah multiprocessing semuanya. Kemudian ada yang loosely coupled system disebut dengan distributed system. Ini sistem operasi yang menggunakan jaringan, komputernya banyak, dipakai untuk memecahkan satu program di bawah sistem operasi. Disebut dengan sistem operasinya Mach atau Amoeba contohnya ini. Kemudian ada sistem operasi juga yang real time. Real time itu dia memerlukan ketepatan waktu dari prosesor dan aliran data. Bentuknya ada 2, hard real time sama soft real time. Kalau hard real time betul-betul membutuhkan keputusan yang cepat begitu ya. Kalau soft real time masih memungkinkan untuk dibuat penjadwalan sehingga ada prioritas yang bisa dijalankan. Ini kalau itu tentang sistem operasi yang dari dulu ya, sejarahnya mulai dari awal sampai yang terpakai sekarang. Kalau sistem operasi tergantung siapa yang memandang gitu kan. Kalau tadi kita bagi-bagi sistem operasi tergantung siapa yang melihatnya, yang bertindaknya sebagai apa. Nah ini kalau kita lihat sistem operasi tetapi dari user. Kalau pemakainya adalah user sama administrator sistem, maka sistem operasi ini adalah interface yang menyediakan aplikasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga usernya tidak berurusan dengan arsitekturnya komputer, sebatas pada bahasa pemrogramannya, command language-nya, untuk meminta pelayanan dari sistem operasi tadi. Command language yang bisa dipakai, yang kita pakai, contohnya text-based shell itu, GUI-based, itu bisa pakai Windows dan seterusnya, yang kita kebanyakan pakai GUI. Nah, nanti kita praktikumnya pakai text-based ini, kembali lagi. Menggunakan bash shell itu. Kalau kita sebagai user dan sistem administrator. Kalau kita sebagai programmer, maka sistem operasi adalah aplikasi untuk, ini kalau programmer adalah aplikasi pengguna bahasa pemrograman, ini bertanggung jawab mengendalikan seluruh perangkat lunak. Ya, kemudian ada beberapa level prioritas, ini membantu menciptakan program, manage berkas, mengendalikan input output.
kemudian servisnya interface, menyediakan sistem call-nya API. API itu singkatan dari Application Programming Interface, yang menyediakan tempat-tempat untuk program-program kecil. Jadi printf itu sebenarnya sudah ada programnya, kita tinggal manggil saja. Ya. Contoh layanan lain lagi adalah type, copy, delete, itu perintah-perintah dasar semacam itu. Kalau kita sebagai perancang sistem operasi, maka sistem operasi itu harus mempermudah dan menyamankan, terutama untuk programmer dalam membuat aplikasi-aplikasi. Menghindari rincian operasi perangkat keras, jadi komputer itu harus bisa diperintah dengan mudah, jangan sampai perintahnya jadi rinci sekali, rumit sekali, sehingga tidak efektif ketika kita membuat program. Nah ini kalau kita lihat, jadi ada aplikasi, pemakainya, usernya ini. Kalau Anda sebagai programmer, maka kita minta utilitas sama aksesnya ke sistem operasi. Sementara kalau kita perancangnya, pembuat sistem operasi, maka kita bisa memanage hardware agar sistem operasi itu bisa menjalankan atau membuat lingkungan di mana aplikasi dan programmer itu bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Oke, saya kira itu kuliah pengantar sistem operasi. Ada yang ditanyakan?